Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 7 Agustus 2022. Sederet peristiwa penting dan menarik selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda. Bersama saya Rizni dan hanya untuk Anda kami hadirkan Lintas Banua Sepekan. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, penyesuaian tarif PT Air Minum Bandar masih makin mendekati kenyataan. Setelah diadakannya konsultasi publik yang turut dihadiri oleh hampir seluruh perwakilan kalangan masyarakat. Sementara itu pula pemirsa, DPRD Banjarmasin masih belum menyepakati kenaikan tarif air ledeng PT Air Minum Banjarmasin. Lantaran dinilai belum tepat karena masyarakat baru saja mengalami masa krisis dampak dari pandemi COVID-19. PT Air Minum Banjarmasin menggelar konsultasi publik di Aula Kantor Utama di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banjarmasin, Selasa 3 Agustus 2022. Hadir perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri, tokoh masyarakat, camat, lurah, LSM, serta pihak terkait lainnya. Dengan pertemuan ini, Wali Kota berharap bisa disepakati bersama terhadap keinginan adanya penyesuaian tarif guna keberlangsungan perusahaan penyedia air bersih tersebut. Paling tidak kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa selama ini saya ingin memastikan bahwa perusahaan air minum Banjarmasin Perseroda ini harus kita perbaiki. Ini perusahaan punya kita yang melayani air minum, air bersih di Banjarmasin. Mau tidak mau selama hampir 5 tahun kita produksi rugi sebetulnya. Pak Direktur lagi bisa menjelaskan berapa kerugian. Nah, oleh karena itu, untuk mengembangkan perusahaan ini dengan baik ini, kami berharap kenaikan tarif ini bisa disetujui dan juga bisa dimaklumi oleh para pelanggan. Tapi itu catatan, tarif kita naikkan sesuai dengan keputusan dari surat gubernur, kan ada tarif bawah, tarif atas. Nah, tarif kita itu masih di bawah tarif bawah, masih jauh dari tarif bawah, makanya itu penyesuaian ke sana. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat umum pemegang saham yang menyetujui adanya penyesuaian tarif usai penurunan keuntungan yang bertahun-tahun dialami PT AM Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. PT Air Minum PT AM Banjarmasin Perseroda Banjarmasin berencana akan melakukan konsultasi publik. Adapun agendanya sosialisasi rencana penyesuaian tarif air minum dengan mengundang sejumlah pihak, diantaranya BPKP Kalimantan Selatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Wali Kota Banjarmasin. Terkait rencana tersebut, DPRD Kota Banjarmasin melalui Komisi 2 menyatakan masih belum sepakat jika PT Air Minum Banjarmasin menaikkan tarif air minum pada tahun ini. Seperti disampaikan Ketua Komisi 2 Awan Subarka belum lama tadi di gedung DPRD Banjarmasin. Kami belum sepakat dengan rencana, pihak PT AM Banjarmasin akan menaikkan tarif air minum. Tetapi kami memberikan solusi pada pihak PT AM agar melakukan sosialisasi. Karena dengan sosialisasi itu kan nanti akan terjadi feedback juga. Ya mungkin RT masyarakat tokoh yang masukan seperti apa. Dengan adanya feedback ini kan mungkin bisa ada titik temu. Awan menyatakan kenaikan tarif air minum saat ini belum tepat karena masyarakat baru saja mengalami masa krisis dampak dari pandemi COVID-19. Wakil rakyat dari fraksi PKS ini menghendaki agar PT AM Banjarmasin melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat sehingga ke tingkat kelurahan dan RT tentang rencana kenaikan tarif tersebut. Dengan sosialisasi dan sharing langsung ke masyarakat, siapa tahu nantinya ada masukan lain sebagai solusi alternatif dari rencana tersebut. Melalui sosialisasi itu, PT AM juga dapat mengetahui feedback atau masukan dari masyarakat tentang kondisi ekonomi di tingkat bawah. Rizna, Banjar TV.
Pemirsa, selanjutnya mengenai rencana kenaikan tarif PT Air Minum Bandar Masih Perseroda sebesar 10%. Ternyata direspon positif oleh salah satu anggota DPRD Kalsel yang duduk di Komisi 2, yakni Habib Ahmad Bahasim. Habib mengaku setuju dengan kenaikan tarif, namun dengan catatan harus bisa meningkatkan pelayanannya. Rencana kenaikan tarif air minum oleh perusahaan air minum Bandar Masih sebesar 10% pada September 2022 turut ditanggapi anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Habib Ahmad Bahasim. Habib mengaku setuju dengan kenaikan tarif, namun dengan catatan harus bisa meningkatkan pelayanannya. Tak hanya itu, rencana kenaikan tarif ini agar segera disosialisasikan terlebih dahulu, khususnya pelanggan atau masyarakat menengah ke bawah, sehingga nantinya dapat dipahami dan diterima. Harapannya kita harap tentu PDAM nanti apabila tetap menaikkan tarif, tentu pelayanan harus ditingkatkan. Jangan hanya menaikkan tarif aja, tetapi pelayanan harus diutamakan ke masyarakat. Salah satunya mungkin ada perbaikan itu responnya harus cepat, jangan lama. Itu sih supaya berbanding lurus lah dengan tarif yang dinaikkan ini. Harus mensosialisasikan lah, karena itu penting, karena biar masyarakat tahu faktor apa yang jadi mau dinaikkan ini, biar berbanding lurus dengan keinginan masyarakat, yaitu mendapatkan pelayanan yang maksimal dari. Terkait rencana kenaikan tarif ini, sebelumnya PT AM Bandar Masih juga telah menggelar konsultasi publik bersama BPKP Kalimantan Selatan, Kementerian Keuangan, dan Dirut PT AM Bandar Masih. Dari hasil pertemuan konsultasi tersebut, PT AM juga dipersilakan untuk menaikkan tarif dengan catatan bisa meningkatkan pelayanannya yang meliputi seperti penambahan debit air, pergantian pipa distribusi sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, serta penambahan pipa ke wilayah Sungai Andai. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan dermaga atau jembatan apung di kawasan Jembatan Dewi, Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin meminta ditunda hingga ada kejelasan pasti. Sementara itu pula pemirsa, Kepala Dinas PUPR Banjarmasin mengatakan proyek pembangunan jalan penghubung Siring Bekantan dan Sungai Baru sepakat ditunda untuk melihat justifikasinya. Rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPRD Banjarmasin bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin berjalan alot. Salah satu yang dibahas yakni soal pembangunan dermaga jembatan apung senilai 4,5 miliar yang dianggap tidak jelas. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 Hilyah Aulia bersama Wakil Ketua Komisi 3 Aprizaldi menyoroti pembangunan dermaga atau jembatan apung yang informasinya tidak diketahui secara utuh oleh DPRD Banjarmasin. Menurut Hilyah, dari Komisi 3 tidak tahu sama sekali dan tidak jelas asal-usulnya, di samping pihak PUPR tidak bisa memerincikan kronologisnya. Di samping alasan pembangunan proyek dermaga apung senilai 4,5 miliar tersebut. Oleh karena itu, pihaknya sepakat untuk meminta pembangunan proyek tersebut dipending. Pembangunan dermaga atau jembatan apung yang senilai 4,5 M itu diambil dari 3 item yang tidak bisa dilaksanakan di 2022, tetapi tanpa koordinasi dengan Komisi 3 ataupun Badan Anggaran. Nah, kita sebagai fungsi kita sebagai Komisi 3, kita juga perlu mencermati semua ini kan, bahwa Komisi 3 mempunyai tugas untuk mengawasi semuanya, sehingga kami kemarin sepakat semuanya. Komisi 3 sepakat untuk meminta kepada PUPR pembangunan dermaga atau jembatan apung itu dipending sampai dengan adanya kejelasan sejelas-jelasnya. Pihak Komisi 3 juga menilai lebih banyak proyek pembangunan fisik yang lebih urgen dibanding membangun dermaga apung, misalnya seperti normalisasi sungai. Murtasiyah, Banjar TV.
Dinas PUPR Kota Banjarmasin mengakui menghentikan sementara proyek bernilai 4,5 miliar rupiah tersebut lantaran mereka akan melakukan kajian kembali terkait program jalan apung penghubung tersebut. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadia saat di gedung DPRD Banjarmasin membeberkan penundaan proyek tersebut karena berkaitan dengan kontrak dan dikhawatirkan akan berimbas pada proyek jalan apung penghubung antara Siring Bekantan dan Sungai Baru. Sepakat digunakan untuk melihat justifikasinya karena kita harus sama-sama punya pegangan kan dari sisi legislasi teman-teman di Komisi 3 juga harus justifikasinya seperti apa dan kami juga berkewajiban menyampaikan itu. Jadi kalau ditunda secara stop itu kan memang kalau kontrak kan mungkin kontrak antara KPA dengan penyedia ya. Jadi kalau misalnya terlalu lama pun kan itu akan berimbas kepada mekanisme kontrak. Ini kenapa di dalam aturan kontrak kan kecuali ada keadaan kahar ya, keadaan kahar. Nah, itu coba nanti kami pelajari juga apakah itu bagian dalam klausul kontrak. Cuma itu kewajiban kami membuat justifikasi teknis terkait kegiatan jembatan apung. Hal ini juga dikarenakan konsepnya sudah lama dan menjadi skala prioritas harus diselesaikan. Apalagi di awal belanjanya masuk dalam revitalisasi tersebut. Proyek ini sepakat ditunda untuk kemudian melihat justifikasinya seperti apa. Murtasiah, Banjar TV. Ya pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas PUPR akan melakukan pendataan kelayakan bangunan tua, khususnya gedung, untuk memastikan kelayakan dan menghindari kejadian yang tidak terduga. Sementara itu pula, Kepala Dinas PUPR Banjarmasin untuk melakukan pendataan bangunan gedung tidak layak di Kota Banjarmasin akan bekerja sama dengan lembaga independen. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mendata kelayakan bangunan tua, khususnya bangunan gedung, untuk memastikan keamanannya bagi layak huni. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadia saat di gedung DPRD Banjarmasin menyebutkan pihaknya sudah membentuk tim untuk mendata kondisi bangunan gedung di kota ini. Pendataan ini khususnya yang secara kasat mata terlihat sudah mulai miring bangunannya. Menurut Suri, cukup banyak bangunan yang terlihat secara konstruksi sudah mengkhawatirkan, seperti agak terlihat miring bangunannya sehingga perlu dievaluasi. Pendataan ke lapangan terkait gedung-gedung yang pasti gedung-gedung yang secara struktur secara kasat mata kita lihat ada kemiringan. Nah itu coba masing-masing pemilik gedung kita dekati, kita konsultasi kita diskusi bersama terkait dengan kelaikan gedungnya kayak gitu. Karena memang secara kasat mata misalnya ada kemiringan. Nah bisa kami sarankan, memang masih kami sarankan sifatnya untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi terhadap gedung itu. Jika nantinya bangunan tersebut dinilai secara kasat mata terlihat strukturnya miring dan lainnya, pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada pemilik gedung tersebut. Tentunya dengan tindak lanjut, pemilik gedung disarankan untuk melaksanakan proses layak fungsi terhadap bangunannya. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadia mengaku rencananya pemerintah kota akan bekerja sama dengan tim independen untuk menilai bangunan gedung maupun rumah dalam rangka mengeluarkan sertifikat layak fungsi bagi bangunan. Hal ini sebagai langkah baru bagi Kota Banjarmasin, mengingat saat ini penerapannya belum sepenuhnya. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terlebih dahulu, termasuk pendataan di lapangan. Sarankan untuk saat ini untuk gedung-gedung yang sudah lama memproses sertifikat layak fungsi. Nanti ada semacam tim yang independen untuk menilai kelaikan fungsi dari gedung tersebut. Masih secara struktur masih berfungsi baikkah atau itu yang sangat penting sekali dipahami oleh seluruh warga Banjarmasin lah khususnya kan gitu. Karena kita berkaca yang sudah Suri pun mengharapkan masyarakat bisa mendukung langkah pemerintah kota ini sehingga tidak ada lagi bangunan roboh yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian. Kasus turunnya struktur bangunan pada lahan rawa seharusnya diikuti dengan pembangunan fondasi yang betul-betul kokoh. Risna, Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa akan kita simak bersama pengerjaan rehabilitasi drainase Jalan Pangeran Abdurrahman rampung. Tetaplah bersama kami.